Oke, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai lapangan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi dari sifat tertutup dari suatu kelas terhadap operasi, dan kita sudah menunjukkan bahwa untuk kelas A1, contohnya A1 tertutup terhadap operasi gabungan, namun tidak tertutup terhadap operasi irisan, dan juga tidak tertutup terhadap operasi komplement. Untuk A2 dan A3, kalian bisa gunakan sebagai latihan untuk menunjukkan apakah kelas A2 dan A3 tertutup terhadap operasi gabungan ataupun operasi irisan, mengikuti langkah yang dicontohkan untuk kelas A1. Nah, untuk kali ini kita akan melihat contoh berikutnya, yaitu contoh 3 dan contoh 4. Jadi di contoh 3 kita punya kelas B, gitu ya. Kita punya kelas B yang merupakan interval buka dari suatu bilangan real, sembarang bilangan real X hingga sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini, kelas B adalah himpunan yang anggotanya adalah interval mulai dari X sampai tak hingga, di mana X-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, di sini dikatakan bahwa bukan himpunan ya, tapi kelas B itu adalah kelas yang tertutup terhadap operasi gabung dan iris, tapi tidak tertutup terhadap operasi komplement. Nah, bagaimana menunjukkannya? Sekarang kita lihat, apakah tertutup terhadap operasi yang pertama adalah operasi gabung, yang kedua terhadap operasi iris, yang ketiga terhadap operasi komplement. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menunjukkan bahwa kelas B tertutup terhadap operasi gabung. Nah, di sini kita ambil sembarang anggota dari kelas B, misalkan saya sebut himpunan A1. Himpunan A1 itu anggota dari kelas B. Oke. Nah, jika A1 itu adalah anggota dari kelas B, artinya himpunan A1 itu haruslah berbentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi harus berbentuk seperti ini. Jadi himpunan A1 bentuknya seperti itu. Mungkin untuk membedakan notasi, misalkan saya sebut saja ini X1, gitu ya, di mana X1 juga sembarang anggota bilangan real. Kemudian kita ambil himpunan yang lain, himpunan A2, atau supaya lebih umum lagi, misalkan ini kita sebut AJ, ini kita sebut sebagai AK, gitu ya. Jadi di sini AJ-nya adalah dari suatu nilai XJ, XJ-nya sembarang bilangan real. Ini indeksnya hanya supaya mempermudah saja. Kemudian himpunan yang kedua, yaitu yang kita simbolkan dengan AK, itu adalah juga karena dia anggota di kelas B, maka harus berbentuk interval terbuka seperti ini. Jadi misalkan bisa jadi A1-nya adalah dari 1 sampai tak hingga, A2-nya dari min 5 sampai tak hingga, A3-nya dari 1/10 sampai tak hingga, A4-nya dari 1.000.000 sampai tak hingga, gitu ya. Jadi macam-macam, gitu ya, karena X-nya, batas kiri intervalnya itu adalah sembarang bilangan real. Nah, sekarang kita mau lihat apakah AJ digabung dengan AK itu apakah anggota dari si kelas B atau tidak. Nah, kalau kita lihat AJ gabung AK, ini kan artinya adalah interval dari interval ini digabung dengan interval XK sampai tak hingga. Bagaimana menentukan gabungan dari AJ gabung AK, apakah termasuk di dalam kelas B atau tidak? Tentu kita harus melihat ini. Sebagai contoh, ya kita lihat saja contohnya, misalkan
Misalkan kita ganti untuk ilus, karena saya tidak bisa menggambarkan di sini, kita ganti sajalah. Misalkan ini angkanya dari 5 sampai tak hingga dengan dari 10 sampai tak hingga. Maka hasilnya adalah, harusnya gabungannya adalah 5 sampai tak hingga, bukan? Gitu ya. Ini cuma contoh ya untuk memudahkan kita membayangkan hasilnya. Oke, nah bagaimana dengan misalkan ambil angka lain, misalkan dari minus 500 gitu ya, sampai tak hingga, kemudian ini 1/7, misalkan seperti itu, sampai tak hingga. Maka hasilnya adalah ketika digabungkan, ini adalah minus 500 sampai tak hingga. Kan dia akan mengambil interval yang paling luas, yang paling besar. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa secara umum ketika kita punya, ini saya coba, ini dihapus saja, bahwa ini akan kita dapatkan bentuk interval yang berbentuk X, misalkan saya kasih tanda X bintang sampai tak hingga, gitu ya. Dimana X bintangnya adalah nilai yang lebih kecil antara XY dan XK, dan bentuk ini karena hasil gabungannya berbentuk sembarang bilangan real sampai tak hingga, maka itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari kelas interval buka B. Sehingga di sini kita bisa menyatakan bahwa gabungan dari AJ dengan AK untuk sembarang J dan K di sini adalah, kita bisa nyatakan bahwa gabungannya ini ada di kelas interval buka B. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa bahwa kelas B itu tertutup terhadap operasi gabung. Bagaimana dengan operasi iris? Serupa juga, gitu ya. Jadi ini di-copy saja, terus kita lihat bagaimana jika kita lakukan operasi iris pada himpunan-himpunan yang terdapat di kelas B. Nah, jika kita punya hal yang sama seperti ini, maka kita bisa dapatkan irisan antara AJ dan AK. Ini saja kita lihat ini untuk memudahkan kita membayangkan. Untuk memudahkan membayangkan, kita dapatkan irisannya adalah antara 5 sampai tak hingga dan 10 sampai tak hingga, maka dia akan mengambil interval yang lebih kecil yang terpenuhi oleh keduanya. Ini juga sama. Misalkan ini kita cari irisannya, ini mestinya adalah 1/7 sampai tak hingga. Nah, dari contoh ini, jadi kita bisa sebenarnya mendapatkan aturan untuk irisan dari sembarang dua interval terbuka adalah X bintang, tak hingga, di mana X bintangnya ini adalah maksimum dari XJ dan AK. Nah, apakah dia termasuk dalam kelas B? Karena kelas B bentuknya adalah dari suatu bilangan real ke tak hingga, maka bentuk X bintang sampai tak hingga itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari kelas B. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa irisannya juga ada di B. Karena ini kita lakukan untuk sembarang dua himpunan yang merupakan anggota dari B, maka kita bisa nyatakan bahwa kelas B itu tertutup terhadap operasi irisan. Nah, bagaimana dengan operasi komplement? Coba kita lihat. Jadi, untuk operasi komplement, misalkan kita punya seperti ini, ya. Kita punya, ambil sembarang himpunan yang ada di B. Nah, ini kita cari komplementnya apa? Kalau kita cari AJ komplement, itu
tentunya adalah komplement dari xj, tak hingga itu bentuknya adalah mestinya dari minus tak hingga sampai xj dan harusnya xj-nya di sini adalah interval tutup, kemudian digabung dengan ya cukup itu aja. Nah, apakah ini anggota dari himpunan buka B? Ternyata tidak, karena untuk menjadi anggota dari kelas B bentuknya adalah bilangan real sampai tak hingga. Sementara ini dari min tak hingga sampai bilangan real dan interval tutup bahkan di sebelah kanannya. Jadi ini bentuk ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari kelas B. Jadi kita nyatakan A komplement tidak masuk sebagai anggota B dan kita simpulkan bahwa himpunan atau kelas interval buka B itu tidak tertutup terhadap operasi komplement.